Halo semua, kembali lagi di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yang agak berbeda nih dengan biasanya. Jika dari beberapa video terakhir kita sudah cukup banyak membahas organisasi-organisasi kriminal dari negara Meksiko, maka di video kali ini kita akan membahas sebuah organisasi kriminal lain yang berasal dari negeri Italia. Pembahasan kita kali ini cukup lumayan menguras pikiran saya teman-teman, karena masalah ini berhubungan dengan sejarah berkembangnya mafia Sisilia dan bagaimana kelompok ini kemudian menjadi organisasi kriminal besar yang memberikan pengaruhnya. Dan ya, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, aku ingetin dulu kepada kalian agar selalu menjaga hati, perasaan, dan juga akal sehat kalian, karena kita akan membahas orang-orang yang tidak punya hati apalagi perasaan. Untuk memulai pembahasan ini, kita harus kembali mundur sekitar 2000 tahun yang lalu saat Sisilia dianggap sebuah aset yang sangat berharga dan menjadi wilayah yang sering berpindah tangan antara berbagai kerajaan besar. Di abad ke-9 sebelum Masehi, bangsa Venesia yang terkenal sebagai pelaut ulung dari peradaban Mediterania tiba di pulau tersebut dan menguasai pulau Sisilia. Satu abad kemudian, giliran orang-orang dari kerajaan Yunani datang mengambil alih Sisilia yang dianggap sebagai tanah subur dan cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Dan tak lama kemudian Sisilia jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi setelah Perang Punisia di tahun 241 sebelum Masehi dan menguasai pulau tersebut selama 700 tahun lebih. Runtuhnya Kekaisaran Roma di abad ke-5 Masehi menandai akhir dari kekuasaan Romawi di Sisilia, dan di abad ke-9 Masehi orang-orang Arab kini datang ke pulau tersebut dan menguasai Sisilia. Berbeda dengan beberapa kerajaan besar yang sebelumnya menguasai pulau tersebut, kerajaan Islam saat itu membawa banyak inovasi di bidang pertanian yang canggih, dan salah satunya adalah tanaman lemon dan jeruk, yang kemudian kedua buah tersebut menjadi salah satu akar dari munculnya organisasi kriminal Costa Nostra atau yang dikenal sebagai mafia Sisilia. Dengan cepat pulau tersebut menjadi sebuah pulau yang sangat produktif dengan hasil pertaniannya. Hal tersebut digambarkan oleh seorang penyair sekaligus ahli geografi bangsa Arab yang bernama Ibnu Jabir saat dirinya mengunjungi Sisilia di abad ke-12 Masehi. The capital is endowed with two gifts, splendor and wealth. It contains all the real and imagined beauty that anyone could wish. Splendor and grace adorn the piazzas and the countryside, and the eye is dazzled by the beauty of its situation. It is a city full of marvels, with buildings similar to those of Cordoba, built of limestone. A permanent stream of water from 4 springs runs through the city. The eye is dazzled by all this splendor. Berakhirnya kekuasaan Muslim di Sisilia ditandai dengan datangnya orang-orang dari Normandia yang sebelumnya telah berhasil menguasai beberapa wilayah di bagian Italia Selatan di tahun 12 Masehi. Setelah penaklukan tersebut, Roger de Hauteville resmi menguasai pulau Sisilia dan mendirikan sebuah kerajaan di bawah penguasa Normandia saat itu, yakni William the Conqueror. Selama periode tersebut, Sisilia menjadi salah satu kawasan terkaya dan menjadi semacam tonggak kebangkitan besar. Dan meskipun mereka telah mengambil alih kekuasaan dari Muslim, para penguasa Normandia ini sangat menghormati keberagaman dan agama di Sisilia. Dan di bawah kekuasaan Normandia inilah Sisilia menjadi salah satu kerajaan yang paling multikultural di Eropa, dengan perpaduan unsur-unsur Arab, kemudian Bizantium, Norman, dan juga Latin. Namun meskipun saat itu di wilayah perkotaan di Sisilia telah berubah ke arah modernisasi, kehidupan di pedesaan Sisilia masih sama dan mereka terjebak dalam sistem feodal kuno dan tidak mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih maju. Hal tersebut dikarenakan para baron atau para bangsawan masih memegang kendali atas lahan pertanian, sementara penduduk asli Sisilia yang mayoritasnya adalah petani menjadi budak di tanah mereka sendiri. Kemiskinan dan ketimpangan sosial inilah yang kemudian membuat sebagian penduduk asli Sisilia nekat melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, dan tak jarang mereka melakukan berbagai aksi kriminal seperti pemerasan dan juga perampokan.
Selama berabad-abad, beberapa penduduk setempat menjadi sangat ahli dalam memeras atau yang dijuluki The Black Baron. Mereka menargetkan para pemilik bisnis besar maupun kecil dengan jaminan perlindungan keamanan. Selain para pembisnis, mereka juga meminta uang tarif kepada para penyelundup yang beroperasi di pulau tersebut. Sisilia memang saat itu menjadi salah satu tempat yang strategis untuk penyelundupan. Hal tersebut dikarenakan letak geografisnya yang sangat penting dan sejarahnya yang panjang di bawah berbagai penguasa. Banyak barang-barang selundupan di Sisilia, salah satunya adalah minuman keras yang saat itu menjadi bagian dari ekonomi ilegal sejak abad pertengahan. Namun seperti yang aku bilang tadi, melewati Sisilia bukanlah perkara yang mudah. Mereka harus membayar sejumlah uang kepada para penguasa di wilayah yang akan mereka lewati. Aktivitas pemerasan dan pemungutan uang pajak ini pun pada akhirnya menjadi sumber pendapatan bagi klan atau keluarga tertentu di Sisilia. Mereka ini tidak di satu tempat saja, melainkan menyebar di beberapa wilayah Sisilia. Dan yang menarik adalah kelompok ini bukanlah kumpulan bandit acak yang bebas memungut uang dari para targetnya. Mereka ini adalah kelompok terorganisir dengan visi misi yang sama dan menjadi cikal bakal terbentuknya organisasi kriminal mafia di masa yang akan datang. Sampai dengan saat ini, asal-usul penyebutan atau julukan mafia masih menjadi sebuah misteri. Tidak ada yang tahu secara persis kapan istilah kata mafia pertama kali digunakan untuk organisasi kriminal dari Italia ini. Dalam beberapa teori yang berkembang menyebutkan jika kata mafia berasal dari bahasa Arab, mengacu pada nama suku Arab yang pernah menetap di Sisilia di abad ke-9 Masehi. Selain itu ada yang menganggap kata ma merupakan sebuah kata sifat, yaitu masas yang berarti sifat agresif atau sombong. Selain itu, teori lain mengatakan jika kata mafia berasal dari kata mausu. Kata tersebut diambil dari bahasa asli penduduk Sisilia di abad ke-19 Masehi yang berarti seorang yang pemberani, sombong, dan tak kenal takut. Teori yang terakhir mengatakan bahwa kata mafia merupakan serapan dari bahasa Prancis yang berarti sebuah organisasi rahasia yang menjalankan bisnis kriminal. Seperti yang sudah aku katakan di chapter sebelumnya, di mana industri lemon dan jeruk di Sisilia berhubungan dengan aktivitas bisnis para mafia. Cerita ini dimulai pada abad 1863 di mana seorang bangsawan yang bernama Niccolo Turisi Colonna sedang dalam perjalanan pulang melewati salah satu perkebunan lemon miliknya di pinggiran kota. Malam itu adalah malam musim panas, malam di mana suasana menjadi tenang dan damai di Sisilia. Namun situasi tersebut kemudian berubah dengan sangat cepat saat dirinya diserang oleh sekelompok pria bersenjata yang muncul dari balik kegelapan. Baku tembak pun akhirnya terjadi antara para pengawal Colonna dan para bandit yang ingin menjarah harta benda Colonna. Di situasi tersebut, untungnya para pengawal Colonna menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Mereka berhasil melumpuhkan salah satu bandit, sementara yang lain memilih untuk melarikan diri. 1 tahun kemudian setelah insiden tersebut, Colonna menuliskan sebuah karya tulisan penting yang menyebutkan secara terbuka jika di Sisilia ini ada sebuah organisasi kriminal yang sifatnya itu rahasia. Colonna kemudian menerbitkan bukunya di tahun 1864 yang berjudul Keamanan Publik di Sisilia. Di sana ia banyak mengungkapkan kejahatan para kelompok kriminal yang beroperasi di Sisilia. Ia jugalah orang pertama yang memperkenalkan istilah omerta, sebuah kode keheningan yang sering digunakan oleh kelompok mafia. Dengan terbitnya buku tersebut, orang-orang yang sebelumnya tidak tahu menahu tentang mafia kini menjadi sangat paham betul tentang organisasi kriminal ini dan bahkan tujuan mereka. Namun sayangnya, alih-alih dianggap telah memerangi mafia, Colonna justru dicurigai sebagai bagian dari organisasi ini dan memiliki hubungan dekat dengan para mafia Sisilia. Bahkan para petinggi parlemen di Italia saat itu menganggap bahwa Colonna adalah salah satu petinggi para Costa Nostra. Di tahun itulah istilah mafia
baru dikenal oleh banyak orang. Terlepas dari kegiatan kriminalnya, mafia menyebut jika mereka adalah pria terhormat dan pelindung bagi masyarakat Sisilia. Sebuah opera di tahun 1863 menjadi satu momen di mana organisasi kriminal mafia pada akhirnya dikenal oleh publik. Di dalam opera yang berjudul Ai Mafiosi di La Visaria menampilkan berbagai aksi yang menggambarkan kode kehormatan, ritual inisiasi, dan bahkan kegiatan pengumpulan uang perlindungan mirip dengan praktik yang dilakukan oleh mafia Sisilia. Dan sejak saat itulah mafia dikenal oleh masyarakat luas sebagai organisasi kriminal rahasia yang semakin memperluas pengaruhnya, termasuk pengaruh di dalam perpolitikan di negara Italia. Di saat yang sama, industri buah lemon di Sisilia tengah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal tersebut dikarenakan buah lemon dianggap sebagai obat untuk penyakit kudis dan sangat dibutuhkan oleh angkatan laut di Inggris. Permintaan lemon di tahun 1880-an sangat melonjak tinggi, di mana negara Amerika adalah importir terbesar yang membutuhkan jutaan peti buah lemon per tahunnya. Peluang emas tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh para mafia. Mereka secara penuh mengendalikan seluruh rantai industri lemon di Sisilia. Dan tak hanya itu, dengan dalih perlindungan, para mafia juga memeras para petani lemon di Sisilia. Dan jika mereka tidak mau membayar uang perlindungan, maka para mafia tidak akan segan-segan membakar dan merusak kebun milik petani. Atau bahkan yang paling buruk adalah mereka menyerang dengan sangat brutal. Kejadian ini pernah dialami oleh seorang dokter yang bernama Gaspar Galati di tahun 1872. Saat itu ia mewarisi perkebunan lemon milik keluarganya. Kebun lemon tersebut dianggap bermasalah karena sering mengalami kekeringan. Galati kemudian mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan menginstal teknologi modern di kebunnya. Namun setelah masalah kekeringan itu teratasi, Galati kembali mendapat masalah baru, yaitu pencurian dan pemerasan oleh para mafia. Beberapa hari kemudian Galati memecat seorang sipir kebunnya yang bernama Corolo karena dia diketahui telah bekerja sama dengan para mafia. Namun karena pemecatan tersebutlah Galati harus mendapatkan ancaman yang sangat banyak dari mafia. Bahkan mereka mengancam akan menghabisi sipir baru pengganti Corolo dan akan membuatnya merasa bersalah. Karena sudah tak tahan dengan ancaman-ancaman tersebut, Galati kemudian mencoba melaporkan kejadian itu kepada polisi di Sisilia. Namun sayangnya tidak ada tindakan yang nyata dari para polisi karena nyatanya semua aparat hukum di Sisilia telah bekerja untuk para mafia. Dan pada akhirnya Galati pun menyerah. Ia sudah tidak tahan lagi dengan ancaman-ancaman para mafia. Ia pun kemudian memutuskan untuk membawa keluarganya pergi dari Sisilia dan meninggalkan semua aset miliknya, termasuk rumah dan juga kebun lemonnya. Dari kisah yang dialami oleh Galati menunjukkan kuatnya pengaruh mafia dalam industri buah lemon di Sisilia, serta betapa sulitnya melawan para mafia karena hubungan mereka yang sangat erat dengan para pejabat pemerintah dan sistem hukum di Sisilia. Mafia menggunakan ancaman dan kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan, serta mereka menciptakan rasa yang tak terkalahkan dan membuat mereka semakin sulit untuk dihentikan. Sebuah pertanyaan yang mungkin muncul di kepala kita saat ini adalah kenapa mafia Sisilia atau Cosa Nostra begitu terkenal di seluruh dunia. Kita tahu sendiri bahwa banyak organisasi kriminal yang muncul dengan ciri khas kejahatan mereka masing-masing. Namun setiap orang mungkin setuju jika organisasi paling besar dan paling berpengaruh adalah organisasi mafia. Jawaban yang paling masuk akal dari semua pertanyaan tersebut mungkin karena mafia Sisilia atau Cosa Nostra ini tidak hanya mengontrol wilayah di Sisilia saja, melainkan menyebar ke kota-kota lain dengan strategi yang hampir sama dengan cara kekaisaran Romawi menaklukkan dunia di masa lalu. Cosa Nostra atau mafia Sisilia yang kita kenal sekarang sebenarnya telah memiliki struktur organisasi sejak abad ke-19 Masehi. Kemungkinan besar struktur ini tidak hanya terbentuk karena pengaruh budaya dan sistem kekeluargaan di Sisilia, melainkan juga adaptasi dari perilaku kriminal serta bagaimana mereka memiliki kontrol yang sangat kuat dan juga rahasia. Struktur organisasi Cosa Nostra semakin
semakin kokoh seiring dengan berjalannya waktu, yang kemudian mereka disempurnakan oleh bos-bos mafia berpengaruh di abad ke-20 seperti Salvatore Giuliano dan Bernardo Provenzano yang tentunya kita akan bahas di next video. Namun sebelum itu, mari kita bahas dulu mengenai cara kerja Cosa Nostra atau mafia Sisilia ini. Mafia Sisilia bisa diibaratkan sebuah perusahaan besar dengan hierarki atau kasta yang sangat jelas. Posisi yang paling atas adalah Capo dei Capi atau bos dari segala bos, pemimpin tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh atas seluruh organisasi mafia. Tugas Capo dei Capi diantaranya adalah menyusun strategi besar, memutuskan perjanjian dengan kelompok mafia lainnya, dan juga mengatur struktur organisasi yang ada di bawahnya. Di bawah pemimpin tertinggi ada La Commissione atau Dewan Direksi Mafia yang diisi oleh beberapa bos dari berbagai keluarga di mafia. Komisi ini berfungsi sebagai badan pengatur yang bertanggung jawab atas koordinasi antara keluarga mafia. Tujuan utama komisi ini adalah menghindari perang antara keluarga dan menjaga kedamaian di internal. Tugas La Commissione diantaranya adalah membuat keputusan strategis tentang bisnis ilegal, menetapkan kebijakan umum, menyelesaikan perselisihan antara keluarga, dan paling penting adalah memutuskan hukuman jika ada yang melanggar hukum. Selanjutnya ada Capo di Famiglia atau pemimpin sebuah keluarga mafia. Dia yang bertanggung jawab langsung atas semua operasi kriminal keluarga tersebut. Tugas pemimpin keluarga diantaranya adalah mengarahkan operasi keluarga mafia seperti penyelundupan, perjudian, pemerasan, dan juga perdagangan narkoboy. Selain itu, Capo di Famiglia merupakan orang yang berhubungan langsung dengan komisi mafia. Dia yang memberikan laporan tentang situasi keluarganya dan memastikan semua keputusan komisi telah berjalan dengan baik. Di bawahnya ada underboss atau wakil bos. Dia adalah wakil yang dipercayakan untuk mengelola urusan sehari-hari keluarga ketika bos tidak bisa atau tidak mau turun tangan secara langsung. Tugas underboss diantaranya adalah memastikan semua arahan dari bos telah dilaksanakan serta mengawasi kinerja dari para kapten yang ada di bawahnya. Di bawah underboss ada seorang penasihat keluarga atau yang disebut consigliere. Tugas dari penasihat keluarga diantaranya adalah memberikan nasihat kepada bos tentang keputusan penting, membantu menyelesaikan konflik internal, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah demi keuntungan keluarga. Di bawah penasihat ada seorang kapten yang menjadi pemimpin regu kecil dalam sebuah keluarga mafia. Tugas dari seorang kapten diantaranya adalah mengawasi operasi sehari-hari seperti pemerasan, perdagangan narkoboy, perjudian, atau perlindungan di wilayah yang telah ia kuasai. Seorang kapten juga mengumpulkan uang hasil kegiatan ilegal dan menyetorkan kepada bos atau underbossnya. Posisi yang paling bawah diisi oleh prajurit atau yang biasa disebut sebagai soldado. Mereka adalah orang lapangan yang bertugas melaksanakan perintah dari kaptennya, melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang dan menjaga keamanan serta kekuasaan keluarga di wilayah teritorinya. Jika kita amati, struktur organisasi mafia Sisilia atau Cosa Nostra ini sama seperti layaknya struktur organisasi pemerintahan di sebuah negara. Sangat kompleks dan teratur sesuai dengan tugas-tugasnya masing-masing. Dan yang menarik adalah seringkali di antara para anggota mafia masih ada ikatan darah. Mereka biasanya masih sepupuan, kakak adik atau bahkan seorang ayah dan juga anaknya. Mereka disumpah menggunakan darah sebagai ritual khusus sebelum menjadi seorang mafia. Mereka layaknya terlahir kembali dan menjadi sosok yang baru, sosok yang selalu setia kepada bos dan juga nama besar seorang Cosa Nostra. Cosa Nostra atau mafia Sisilia mengalami era terburuk di tahun-tahun 1957 setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Mereka mengalami badai besar permusuhan yang berujung pada Perang Mafia pertama di tahun 1961 sampai dengan 1963. Dan pada saat itu kekacauan besar melanda klan mafia di wilayah Polmo. Banyak orang-orang yang tidak bersalah termasuk warga sipil dan juga aparat menjadi korban dari kekacauan ini. Dan salah satu nama yang menonjol di era-era tersebut adalah
adalah Totorina, seorang mafia yang akan mengembalikan wajah Costa Nostra di era kemasan mafia Amerika. Bos yang dijuluki The Good Father akan kita bahas di next video yang akan mendatang. Jadi stay terus di Dokumen Malam karena selanjutnya akan kita kupas tuntas perjalanan Totorina. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada salah-salah kata, mohon dikoreksi dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.